Serikat. Nova, bagaimana persiapan jelang debat pertama dari Pilpres Amerika Serikat? Ya, saya sekarang sedang berada di Media Center yang tadinya adalah gimnasium dari Hofstra University. Ini memang sebuah universitas di negara bagian New York yang berprestasi karena telah 3 kali menggelar debat. Ini adalah yang ketiga kalinya kali ini. 2 kali sebelumnya universitas ini juga menjadi tuan rumah debat bagi pemilu 2008 antara Barack Obama dengan John McCain. Lalu terakhir 4 tahun lalu antara Presiden Obama dengan Mitt Romney dari Partai Republik. Dan sekarang ini debat pertama antara Hillary Clinton dengan Donald Trump. Perlu diketahui bahwa kedua pihak ini memang sudah saling menyerang baik lewat televisi maupun lewat acara kampanye masing-masing dan juga lewat berbagai iklan yang disampaikan di jejaring sosial. Namun berbagai lontaran kritik terhadap masing-masing pihak ini hanya disampaikan dari jarak jauh, dan inilah untuk pertama kalinya orang akan melihat dari jarak dekat secara langsung. Acara ini akan dimoderatori, tetapi masing-masing kandidat diberi waktu sekitar 2 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan, lalu untuk menyanggah apabila lawannya menyatakan sesuatu yang mengkritik dirinya. Begitu, Maria. Baik, Nova, bagaimana perimbangan dukungan antar kedua capres sejauh ini? Ya, ini antara lain orang banyak menonton karena survei yang digelar baru-baru ini menunjukkan bahwa selisih dukungan antara kedua kandidat ini semakin menipis. Hillary Clinton setelah konvensi Partai Demokrat beberapa waktu lalu terdongkrak dukungannya, tetapi kemudian akhirnya terkikis beberapa bulan kemudian, antara lain setelah ia tampak sedikit letih saat peringatan serangan 11 September, lalu berbagai isu-isu lain yang membuat Donald Trump sedikit menyalip. Karena itulah dukungan antara keduanya cukup berimbang saat ini secara nasional dalam berbagai polling dan juga di beberapa negara bagian kunci. Ada satu negara bagian kunci, satu negara bagian yang boleh disebut sebagai battleground state, yakni North Carolina. Saat ini seperti Anda ketahui sedang dilanda kerusuhan bernuansa rasial setelah kematian seorang laki-laki berkulit hitam di tangan polisi. Dan isu-isu seperti inilah yang kemudian mewarnai kampanye sehingga terjadi saling salib menyalip, dan sekarang ini selisih dukungan antara keduanya semakin tipis sehingga stakes atau resiko bagi keduanya sangat tinggi dalam debat capres kali ini. Debat capres menjadi kesempatan seseorang untuk tampil menguasai masalah, bisa menyelesaikan masalah negara, tetapi juga menyimpan jebakan tersendiri, yakni bila salah ucap atau terkesan kurang siap, maka pernyataan tersebut di era internet seperti ini apalagi bisa terus diulang-ulang sehingga merugikan sang kandidat dalam kampanye secara umum yang tinggal 6 minggu lagi. Demikian, Maria. Iya, Nova, selama 3 debat capres ini apakah hanya kedua capres tersebut yang akan bertarung dalam debat-debat selanjutnya? Ya, ini memang muncul wacana mengapa tidak melibatkan seluruh capres yang ada di Amerika, termasuk capres yang boleh disebut dari partai gurem begitu. Saat ini ada 2 yang paling banyak dikenal, yakni Gary Johnson dari Partai Libertarian dan juga Jill Stein dari Partai Hijau, partai yang banyak memfokuskan pada masalah-masalah lingkungan hidup. Wacana ini muncul karena begitu tingginya ketidaksukaan atau unfavorability terhadap masing-masing kandidat dari 2 partai dominan Amerika. Polling yang dilakukan baru-baru ini oleh ABC, televisi ABC dengan Washington Post menyebutkan tingkat ketidaksukaan kepada Donald Trump mencapai 60%. Sementara Hillary Clinton yang biasanya hanya 50-an% mulai mendekati 59%, sehingga angka ketidaksukaan kepada kedua pihak cukup tinggi. Dan inilah yang memunculkan wacana untuk mengapa tidak membolehkan semua kandidat presiden berdebat saja secara segi 4 atau segi 3. Terakhir kali terjadi debat capres yang melibatkan lebih dari 2 orang adalah pada pemilu presiden pada Pilpres 1992, melibatkan Bill Clinton saat itu dan George Herbert Walker Bush sebagai petahana.
dan juga Ross Perot, seorang pengusaha yang membiayai sendiri kampanyenya dan membawa semangat untuk merubah Washington. Tetapi itu bisa terjadi karena Ross Perot mendapat dukungan belasan persen dari rakyat Amerika menurut setidaknya 5 polling nasional. Dan sementara ini polling nasional yang digelar menunjukkan bahwa Gary Johnson sebagai boleh dikatakan capres urutan ketiga, pollingnya tidak sampai 15%. Apalagi setelah berbagai pernyataannya selama ini kepada media yang terkesan kurang menguasai masalah, termasuk diantaranya ketika ia ditanya apa pendapat Anda tentang Aleppo, ia mengatakan apa itu Aleppo tanpa mengetahui bahwa Aleppo adalah kota di Suriah yang sedang diserang dan dikepung dan menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Itu dulu Maria dan pemirsa Metro TV, laporan kami dari Hofstra University New York melaporkan dari ajang debat capres pertama untuk Pilpres Amerika. Baik, dari Hofstra University New York, Amerika Serikat, Nova Purwadi, terima kasih untuk informasi Anda.